Malaikat, Ya? kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan Cemara Week. Iya betul. Tapi aku penasaran ya, Apa tuh Kak Astrid? kenapa kalau Natal itu identik dengan pohon cemara? Nah, kalau itu aku tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. Kalau gitu, langsung kita sambut saja narasumber kita, Amang Pendeta Poltak Nafis Napitupulu. Halo Amang, shalom. Ya, shalom, Horas. Horas. Ada apa ya berdua di sini? Ini Amang, ada yang mau bertanya sesuatu ke Amang. Kak Astrid, boleh langsung ditanya? Apa itu? Gini Amang, penasaran nih aku. Kenapa Natal itu identik dengan pohon cemara? Oh, tentang pohon cemara. Ya, itulah. Mungkin ada nilai karakteristik ya di pohon cemara itu. Dulunya ini bisa terjadi, kita ringkas saja mulai dari Martin Luther lah kita. Ya, boleh. Dari Martin Luther sebenarnya dia sudah dijadikan. Setelah Martin Luther pergi jalan-jalan ke hutan, dia melihat indahnya pohon cemara itu. Dan dia bawa itu, ranting-ranting pohon cemara. Dibawanya ke gereja, kemudian dia tata dengan baik. Dan zaman Jerman kuno dulu, dan juga Romawi kuno, itu dijadikan sebagai festival musim dingin. Festival Winter Festival. Untuk mengenang Saturnalia, dewa. Namun oleh Martin Luther dibawanya itu ke gereja dan dijadikannya sebagai penghias di pohon Natal. Karena menurut Martin Luther, pohon cemara inilah pohon yang satu-satunya bisa bertahan hidup di berbagai musim. Musim semi, musim dingin, ataupun musim-musim ketika salju benar-benar turun, bekunya di titik terendah. Begitu dia. Jadi dia bisa hidup kapan saja. Dan tradisi dahulu pohon cemara itu bukan begini atau menyamping, tapi digantung di rumah-rumah warga sebagai bentuk lampion tanpa lampu. Dan oleh Martin Luther dijadikan begini, diletakkan di salah satu pohon yang bagus untuk perakatannya dan dijadikan lilin sebagai penerang. Dan lilin itu sebenarnya adalah bukti bahwa Yesus Kristus sang terang itu sudah hadir di tengah-tengah. Begitu. Itu sedikit sejarah tentang itu berlaku sampai dalam abad ke-16 dan pemakaian lampu juga itu setelah Thomas Alva Edison menemukan lampu. Di tahun 1900-an baru itu terjadi. Tapi emang dia ada pohon cemara seperti pohon cemara yang dihias di sini. Iya betul. Mari kita lihat dulu. Boleh, Mang. Nah, karena kemarin sudah dilaksanakan kegiatan Cemara Week, Amang boleh Amang berikan komentar sedikit mengenai pohon cemara yang sudah dihias oleh masing-masing week? Ya. Oke, Mari. ayo kita mulai. Ya. Ya, Amang, kalau melihat pohon cemara yang pertama, ini dari Week Kebon Baru. Apa sih Amang kalau boleh dikasih 3 kata untuk pohon cemara ini? Pohon Kalau Natal menurut ini. Amang, melihat warna-warni yang ada di sini, Kebun Baru, semangat Natal ada. Oke, keren. Semangat Natalnya ada. Oke. Ya. Ya, Amang. Dan mari kita lihat keunikan lain. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya Amang ya. Lanjut ya, Amang ya. Ya. Pohon berikutnya ini dari mana, Pak? Week Kalibata. Oh, Kalibata, Amang. Wow. Bagaimana Ini dengan pohon manusia ini? salju ini. Unik ya Amang ya, Iya. berbeda dari yang lainnya. Unik. Kalau di Amerika ini dikatakan sebagai anthropomorphic Oh, snow, ya. iya. Artinya ada 3 bola salju yang besar. Yang pertama ini adalah bola saljunya, yang kedua ini, dan yang ketiga yang di atas. Oh, iya, iya. Dan ini sepertinya menceritakan dan mengungkapkan kepada kita manusia itu harus mampu juga mewujud nyatakan impian daripada kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi ini dia, kita bisa lihat juga di kamus apa arti daripada anthropomorphic itu, supaya lebih kagum dengan apa yang diberikan sama kita saat ini di HKBP Tebet ini. Oke, Iya. Amang, baik. Begitu kita lanjut ke pohon berikutnya Amang ya. Pohon yang ketiga ya. Untuk pohon yang ketiga ini Amang dari Week Tebet Barat dan Tebet Tengah. Tengah. Ya.
setelah kita melihat tadi 1, 2 dan 3, saya lihat semakin kesananya banyak gambaran-gambaran kehidupan yang sudah dimulai dengan pernak-pernik kehidupan di sini, yang bergantung kepada pohon cemara tadi. Pohon cemara sebagai lambang kehidupan itu. Jadi, kalaupun kita lihat ada bola-bola hiasan di sini, mungkin ini juga menggambarkan kehidupan manusia yang harus berpadu dengan pohon cemara. Karena lambang Natal pohon cemara, yang walaupun sebenarnya cemara itu tidak diharuskan ada di gereja saat perayaan Natal, tetapi karena ini adalah menginspirasi umat, jadi kita juga diingatkan untuk tetap bergantung kepada sang kehidupan yang telah datang itu. Oke, Amang. Menarik ya, Mang ya. Iya. Kita lanjut lagi, Amang, ke pohon berikutnya. Untuk yang berikutnya dari mana? Cikoko Pengadegan. Oh, Cikoko. Nah, kita lihat juga ini Cikoko Pengadegan, dari Cikoko Pengadegan. Kita juga bagaimana mereka mempersiapkan diri, walaupun mungkin agak sederhana, tapi sesuatu disebutkan di sini bahwa menyambut sang kehidupan itu juga adalah di dalam kesederhanaan. Mungkin itu yang mereka sampaikan. Jadi apapun tanggapan saudara-saudara kita yang lain tentang pohon cemara atau datangnya Kristus itu, ya harus kita terima menurut tafsirannya dan bukti daripada hatinya menerima Kristus itu yang datang. Oke, baik. Ini ada sedikit berbeda ini nuansa warnanya, Amang. Dari Wik Mendut. Waduh, ya. Iya, saya bisa membaca di sini. Ada tulisan Natal adalah saat ketika kita mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang telah menyentuh hidup kita. Mereka menyusun beberapa untaian kata di sini, dan saya rasa juga ini adalah melambangkan ketulusan hati untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan doa-doa kepada orang-orang yang telah memberikan hatinya menyambut Natal, terutama secara iman. Jangan hanya menyambut Natal dengan pernak-perniknya, mungkin itu yang mereka sebutkan di sini. Kata-kata penguatan gitu penguatan. Lagi di masa pandemi begini. Masa pandemi kita harus tetap kuat tanpa harus hidup dalam kemewahan mungkin ya. Iya. Oke, Amang. Berikutnya tadi setelah warnanya silver, ini dominan sepertinya gold, Amang. Dari Wik Parserahan. Dari Wik Parserahan saya rasa mereka menggambarkan bagaimana ya silver. Artinya sudah mulai berani menunjukkan diri sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus. Di mana ini juga menceritakan kepada kita warna ini bahwa sejak dahulu kala kita sudah mendengar bahwa firman itulah menjadi manusia. Dan sebagai manusia dia harus mulai menunjukkan jati dirinya di hadapan dunia ini dan juga di hadapan umat manusia. Karena itulah tugasnya, untuk membawa pengharapan kepada setiap umat manusia. Sesuatu yang berharga dengan silver ini dan gold, gold yang memberikan kepada kita makna daripada kemurnian hati. Kemurnian. Kalau begitu, Amang, kita sudah sampai di pohon terakhir. Pohon terakhir. Iya, ini dari Wik Tebet Timur, Amang, pohon yang terakhir. Tebet Timur, aksesoris yang memang juga agak sederhana, namun memikat hati. Iya. Semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, saya rasa itulah yang perlu kita maknai. Karena mulai kita lihat, mulai dari bawah saja, sudah ada bola-bola hiasan sampai dengan ke atas. Semakin banyak orang yang mau bergantung pada Tuhan, Sang Juru Selamat. Itu adalah pertanda bahwa seluruh jemaat HKBP Tebet, bahkan orang-orang yang mau menyembah Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, akan tetap sama seperti yang dikatakan bahwa akulah pohonnya dan kamulah rantingnya. Mari kita tetap ada di dalam pohon itu secara utuh. Baik. Kalau begitu terima kasih, Amang, untuk waktunya sudah menyempatkan mengomentari pohon cemara dari masing-masing Wik. Kalau begitu jemaat, kita akan ketemu lagi di video Natal berikutnya. Shalom dan sampai jumpa. Dan tentu kita juga harus mengatakan selamat menyambut Natal. Betul, Amang. Sebentar lagi Natal. Ada pesan-pesan ke Amang untuk jemaat kita? HKBP Tebet? Sama seperti suara daripada Yohanes Pembaptis di padang gurun itu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tentu jalannya ada di sini.
di hati, Hati kita. di dalam iman, bukan di sini. Kalaupun kita dipaksa untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mempersiapkan jalan, tapi tanyalah hatimu dan imanmu. Oleh karena itu, kita harus sapa lagi. Kita ucapkan selamat menyambut Natal. Shalom seluruh jemaat HKBP Tebet yang kami kasihi. Kita bersyukur dalam penyambutan Natal ini, panitia Natal tahun ini mengajak seluruh WEG untuk berpartisipasi dalam rangka untuk mengisi sukacita kita di Natal ini dengan kreativitas Natal melalui hiasan yang telah kita lihat saat ini. Ini tentu merupakan kreativitas yang perlu diapresiasi karena jemaat dengan segala sukacita menampilkan yang terbaik untuk menyambut sukacita Natal kita. Kami berterima kasih kepada panitia, terutama untuk semua WEG yang telah berpartisipasi dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Kiranya ini dapat menambah kesehatian sukacita kita dalam Natal tahun ini di HKBP Tebet. Dan kami berdoa supaya seluruh kegiatan rangkaian Natal dapat berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan semakin menambah kekompakan, menambah persatuan kita di tengah-tengah jemaat HKBP WEG. Sekali lagi kami sampaikan selamat Natal, kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat dan semua panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.